Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, boleh menyapa kami di tengah padatnya aktivitas kami, di tengah begitu banyak hal yang terjadi pada setiap kami di hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersatu hati membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar bersama merenungkan apa yang menjadi kisah hidup dari seorang Yusuf tentu membuat kita belajar tentang pasang surut kehidupan. Bahwa seringkali kehidupan membawa kita pada titik terendah dalam kehidupan. Tapi ada satu titik tertentu kehidupan yang Tuhan percayakan membawa kita pada sebuah titik tertinggi dalam kehidupan kita. Begitulah roda kehidupan berputar. Dan saat ini dari kisah Yusuf kita belajar dan melihat tentang bagaimana Tuhan merencanakan yang terbaik. Yusuf sedang ada dalam titik tertinggi, pencapaian yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Ia boleh menjadi orang kepercayaan dari Firaun, boleh menjadi tuan tanah di tanah Mesir, dan dia boleh memboyong keluarganya yang saat itu sedang mengalami kelaparan di negeri Kanaan untuk datang ke tanah Mesir. Dan itu semua bukan karena kemauan dari Yusuf semata, tapi juga Firaun sebagai raja Mesir memerintahkan hal serupa. Bahwa Yusuf boleh memboyong seluruh keluarganya untuk datang ke tanah Mesir. Dan tentu saja itu semua terjadi bukan serta-merta terjadi begitu saja. Tetapi karena Yusuf merupakan orang yang begitu dipercaya, orang yang begitu tulus dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dan itulah yang dilihat oleh Firaun. Sehingga Firaun mampu untuk kemudian memberikan kepercayaan yang luar biasa. Bahkan memberikan privilege atau keuntungan bagi Yusuf untuk membawa keluarganya dari krisis kelaparan yang ada di tanah mereka di Kanaan. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi pasang surut kehidupan tentu membuat kita seringkali merasa bagaimana menghadapi pasang surut kehidupan ini. Tentu ketika ada dalam situasi yang menyenangkan, ketika ada dalam posisi seperti Yusuf saat ini, kita akan merasa senang menjalaninya. Tapi bagaimana ketika ada dalam posisi yang terpuruk? Bagaimana kita melanjutkan kehidupan? Belajar dari sosok Yusuf, ketika kita mau menerima yang baik dari Tuhan, maka kita juga harus mau menerima apa yang Tuhan rancangkan untuk membentuk setiap kita. Roda kehidupan akan terus berputar. Dan apa yang kita tanam, apa yang baik
yang bisa kita lakukan selama Tuhan mempercayakan kehidupan bagi setiap kita akan membuahkan juga hasil yang terbaik. Yusuf telah menaburkan apa yang baik ketika kehidupannya tidak baik-baik saja padahal. Tapi dia terus menaburkan yang terbaik, dia terus berbuat yang terbaik. Dan buah dari kebaikan hati Yusuf, pengabdian dia kepada Firaun, dan bagaimana dia taat dan setia kepada Tuhan, itulah yang membuatnya menjadi pribadi yang sukses, yang mampu meraih pencapaian dia, hingga menjadi orang terpandang di tanah Mesir. Pelajaran yang boleh kita petik dari kehidupan Yusuf ialah mari bersama lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kehidupan bagi setiap kita, maka lakukanlah yang terbaik. Jadilah versi terbaik diri kita ketika anugerah kehidupan tersebut masih Tuhan percayakan. Ketika anugerah kehidupan memperhadapkan kita pada situasi yang sulit, ingat dan percayalah bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Jadi ketika kita ada dalam keterpurukan, teruslah berbuat baik. Teruslah mengabdi, teruslah melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Ingat dan percaya bahwa dengan iman, Tuhan akan senantiasa menguatkan kita dan memberikan kita yang terbaik. Ketika kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Teruslah berjalan, teruslah melanjutkan anugerah kehidupan dengan setia, tulus, jujur melakukan segala pekerjaan kita. Dan percaya bahwa waktu Tuhan, ketika Dia mau memberikan kita sebuah pencapaian, itu tidak akan pernah terlambat. Itu tidak akan pernah hilang ketika Tuhan sudah menuliskan hal tersebut. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau boleh menjaga kami hingga di hari ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menyertai istirahat malam kami pada saat ini, agar kami mampu bangun di esok hari untuk melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah kehidupan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.